Melemahnya ekonomi kita juga terlihat dari menurunnya Gross National Income (GNI) per kapita dari 4.058 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar di tahun 2020. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik, dan lain-lainnya. To mention, Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket. Pemulihan ekonomi kita di kuartal ketiga sudah cukup menunjukkan bahwa seluruh sisi permintaan, konsumsi, investasi, ekspor, import semuanya mengalami pembalikan atau pemulihan, rebound dan recover. Sampai dengan hari ini, pemulihan ekonomi di kuartal keempat diperkirakan akan meningkat cukup kuat. Juga ekspor import kita juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu 50%. Kita tahu dengan kerasnya persaingan mencari kerja sekarang, mereka yang putus sekolah akan sulit untuk punya kesempatan mendapatkan pekerjaan formal tersebut. Ini saya ingetin nih sama keluarga besarnya Pak BY, anak-anaknya, mantu-mantunya, tolong jangan cerewet, tolong diam kalau nggak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat. Terus terang, rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa mereka, rakyat perlu bukti bukan janji. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara, semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Demikian juga dari seluruh sisi sektoral, baik itu di sektor perdagangan, manufaktur, pertambangan, konstruksi, akomodasi, transport maupun pertanian dan infokom semuanya mengalami rebound dan recover di kuartal ketiga meskipun kita dihadapkan pada varian Delta yang cukup berat. Menurut saya siasat itu selalu merupakan manifestasi dari akal sehat. Sebelumnya Pak SBY sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Sebetulnya bukanlah hal yang asing, tetapi sepanjang mewakili partai, juru bicaranya saya. Ketika saya keliling Nusantara, mulai dari PD, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Malang, Tanjung Pinang, hingga ke Sangatta, Lombok, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Salah satu pertanyaan yang paling sering mereka tanyakan kepada saya adalah soal kesempatan kerja. Ada kecemasan tentang masa depan mereka, termasuk akibat kabar tentang datangnya para pekerja asing. Dan semakin terbukanya perdagangan bebas. Kami ingin juga bahasa kita lebih maju dan lebih sejahtera, bahkan lebih adil. Itulah apa yang kita inginkan. Saya agak bingung ya. Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan? Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Kita ingat, revolusi mental adalah konsep pembangunan manusia Indonesia yang gencar dijanjikan. Dalam perjalanannya, nampaknya kurang mendapatkan perhatian kita semua. Kita larut dalam hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Baik. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan. Jalan adalah arah media membangun peradaban dan lapangan kerja. Perlihatkan bahwa kita lihat beberapa konsensus daripada revisi yang kisarannya
antara 6,7 sampai 7,1%, dan kalau kita lihat neraca perdagangan itu plus 2,19, kemudian juga pertumbuhan ekspor naik. Kalau dilihat di infrastruktur dan perhubungan itu kan masif gede-gedean banget Pak di era 5 tahun kemarin ya. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini di kemarin? Ya, yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi, sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri, harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun, ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga, yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat.